Assalamualaikum, bersama Nanda Prayuda. Jadi pada konten aku yang pertama ini kita akan membahas tentang klaster volumetri. Seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwasanya saya akan memaparkan soal pilihan ganda kali ini tentang volumetri. Kemudian akan diberikan timing kurang lebih 10 detik untuk kalian membaca, menganalisis, dan menjawab pertanyaan. Jika dirasa waktunya kurang, maka bisa di-pause. Dan setelah mendapatkan jawabannya, maka bisa dilanjutkan kembali karena setelah timing 10 detik tersebut, kita akan membahasnya. Dan jawaban dari aku itu tidak sepenuhnya, tidak sebetulnya bisa saja tidak akurat kan, menurut teman-teman mungkin kurang tepat atau bagaimana, maka bisa berkomentar di kolom komentar. Kita akan berdiskusi dan itu akan menjadikan bagi aku untuk konten selanjutnya. Baik, ruang diskusi ada di kolom komentar. Yang pertanyaan nomor 1. Pernyataan berikut yang tidak termasuk syarat larutan baku primer adalah: bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawabnya? Oke, jawabannya yaitu zat tidak harus bereaksi secara stoikiometri dan cepat. Jika teman-teman perhatikan poin A sampai poin D itu merupakan syarat suatu zat bisa dijadikan sebagai larutan baku primer. Untuk poin E, kenapa itu tidak termasuk? Karena seharusnya larutan baku primer itu harus bereaksi secara stoikiometri dan cepat. Contohnya yaitu reaksi antara asam oksalat dengan NaOH. Ya, H2C2O4 direaksikan dengan NaOH itu menjadi Na2C2O4 tambah 2H2O. Nah, maksud stoikiometri di sini reaktannya harus jelas ya, berapa kuantitas reaktannya. Kemudian harus cepat. Itu harapnya pada saat standarisasi NaOH yang berada di buret, itu setiap tetes NaOH yang ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi asam oksalat plus indikator PP itu bereaksi sehingga titik akhir titrasi menunjukkan akurat. Oke, itu salah satu. Seperti itulah syarat larutan baku primer. Baik, kita lanjut pada soal nomor 2. Larutan baku di bawah ini yang merupakan larutan baku sekunder. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawabnya? Baik, jawaban yang tepat yaitu denatrium hidroksida. Jika kita lihat di sini asam oksalat. Asam oksalat merupakan larutan baku primer ya. Kemudian kalium iodidat tidak termasuk. Kemudian natrium boraks. Natrium boraks juga merupakan larutan baku primer. Kemudian natrium hidroksida itu merupakan larutan baku sekunder. Dan yang natrium klorida itu juga merupakan larutan baku primer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini jenis analisa titrimetri yang selalu menggunakan indikator tambahan dari luar untuk menentukan titik akhir titrasi kecuali. Bagaimana teman-teman? Oke, jawabannya yaitu C, permanganometri. Baik, jika kita lihat yang A, asidimetri. Asidimetri itu menggunakan indikator ya, indikator tambahan dari luar, yaitu MM atau MO. Kemudian kalau kita lihat yang B, alkalimetri, itu menggunakan indikator PP. Kemudian permanganometri, pada permanganometri, kalium permanganat selain sebagai larutan standar juga berfungsi sebagai indikator. Oleh karena itu, kalium permanganat disebut sebagai autoindikator. Kemudian kita lihat poin yang D, iodometri. Iodometri menggunakan indikator amilum ya, yang ditambahkan pada saat mendekati titik akhir titrasi atau warnanya kuning gading. Kemudian argentometri. Argentometri juga menggunakan indikator dari luar yaitu kalium kromat. Oke, kita lanjut pada soal nomor 4. Usaha untuk mengubah contoh dari bentuk padatan menjadi bentuk larutan itu disebut Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menjawab?
Oke, jawabannya yaitu pelarutan. Jika kita baca dari soal ya, dari bentuk padatan menjadi bentuk larutan. Itu berarti kita melarutkan. Oleh karena itu jawabannya tepat yaitu pelarutan. Jika kita lihat poin yang A, pemijaran. Pemijaran ini merupakan ya dengan menggunakan suhu panas. Contohnya pemijaran pada suhu 600 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius dengan menggunakan tanur atau furnace misalnya. Kemudian poin yang B. Yang B, penyaringan. Penyaringan ini merupakan pemisahan dengan menggunakan alat penyaring, di mana partikel yang lebih besar daripada alat atau bahan penyaring itu tidak akan tersaring, yaitu akan tinggal pada alat penyaring, dan yang lebih halus daripada pori-pori daripada alat penyaring itu akan diteruskan, akan tersaring ya. Contoh penyaringan itu seperti dekantasi. Kemudian C, pengendapan. Oke, pengendapan ini maksudnya yaitu larutan yang homogen itu ditambahkan larutan pengendap sehingga suatu zat yang ada di dalam larutan homogen itu mengendap. Itu contohnya seperti kita ingin mengendapkan Cu di dalam terusi. Kita tambahkan larutan pengendapnya NaOH sehingga Cu itu dapat mengendap. Oke, kemudian yang D, pelarutan. Pelarutan ini jawabannya tepat. Kemudian yang E, pencucian. Pencucian maksudnya di sini yaitu setelah larutan yang kita endapkan itu kemudian dicuci. Maksudnya yaitu endapan itu ditambahkan larutan pencuci yang berfungsi untuk menghilangkan pengotor-pengotor, zat-zat pengotor ya, untuk mengangkat zat-zat pengotor yang terdapat dalam endapan tersebut. Oke, soal selanjutnya, soal yang kelima. Larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan jalan penimbangan dan pelarutan yang teliti disebut. Oke, teman-teman, apakah telah menjawabnya? Baik, jawabannya tepat yaitu larutan standar primer. Baik, kita lihat dari poin A. Memang larutan standar primer itu ditentukan konsentrasinya dengan jalan penimbangan dan pelarutan yang teliti. Penimbangan yang teliti itu maksudnya penimbangan dengan neraca analitik. Setidaknya 4 angka di belakang koma ya, 4 digit. Kemudian pelarutan yang teliti. Pelarutan yang teliti ini dilakukan dengan menggunakan labu ukur atau labu takar. Oke, jika kita lihat poin yang B, larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder itu merupakan larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dari standarisasi dengan larutan standar primer. Contohnya standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Asam oksalat di sini berperan sebagai larutan standar primer yang digunakan untuk menentukan konsentrasi NaOH yang sebenarnya. Jadi NaOH di sini adalah sebagai larutan standar sekunder. Kemudian poin yang C, standarisasi. Standarisasi itu merupakan suatu metode, suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan standar dengan larutan standar yang lain yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti. Kemudian yang D, larutan standar tersier. Larutan standar tersier itu merupakan larutan standar yang diperoleh konsentrasinya dengan distandarisasi dengan larutan standar sekunder yang telah terstandarisasi. Contohnya kita menstandarisasi HCl dengan NaOH yang telah terstandarisasi. Jadi NaOH yang telah terstandarisasi ini merupakan larutan standar sekunder, dan HCl yang akan kita ketahui konsentrasinya itu merupakan larutan standar tersier. Oke. Jadi pada video kali ini, pada konten kali ini kita cukup membahas ya 5 soal. Jika ada teman-teman yang kurang setuju atau memiliki pendapat yang lain atau jawaban dari saya kurang tepat, maka teman-teman bisa diskusi. Kita akan mendiskusikan di kolom komentar. Jangan malu, jangan segan untuk berkomentar. Baik, terima kasih atas tontonannya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang dan aku juga bisa untuk konsisten. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.